cek. Hah? Cek 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 cek. Cek 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 cek.
cek cek
Tes, 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 tes. Cek, cek. Halo, adik-adik. Sudah siap untuk Tuhan pada pagi hari ini? Bangkit dan ikutin gerakan kakak ya. Oke, adik-adik, kayaknya masih belum semangat Iya, ya kak ya. belum semangat ya kak Lagu ya. kedua kali ya. Oke, kita lagu kedua suka Selamat Selamat pagi Pagi Tuhan. Tuhan ya. Oke, selamat pagi Tuhan. Adik-adik bangkit, tetap bangkit berdiri ya. Wah, udah semangat nih kak adik-adiknya udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini ya. Yuk adik-adik dengan sikap yang baik kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah.
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu online. Mari siapkan hati dan pikiran adik-adik. Jangan lupa Alkitabnya, duduk dengan baik, tidak boleh sambil bermain-main, jalan-jalan, atau sambil makan dan minum. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu, nomor 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik silahkan duduk kembali. Pembacaan hukum Taurat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzinah. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku
dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu, nomor 37 ayat 1 dan ayat 2. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita berdoa memohon pengampunan dosa, kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita mendengarkan pembacaan epistel di minggu hari ini. Pada minggu hari ini diambil dari Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 261 ayat yang pertama.
Mari kita dengarkan pembacaan warta sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Pengumuman hari ini yang pertama, buku renungan yang sudah dibagikan kepada adik-adik boleh adik-adik kerjakan di setiap aktivitasnya, lalu ditandatangan oleh orang tua dan diberitahu di grup kelas masing-masing. Untuk buku renungan pada bulan November yang belum dapat, adik-adik boleh hubungi kakak sekolah minggunya masing-masing. Yang kedua, nanti siang tetap diadakan Zoom per kelas. Untuk jamnya akan di-share di grup kelas masing-masing. Yang ketiga, setelah ibadah, adik-adik dapat mengisi absen ibadah minggu pada hari ini. Bukti bahwa adik-adik sudah mengikuti ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 64, ayat yang pertama sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk kepada pembacaan renungan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami di pagi hari ini dapat beribadah di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami semua menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya di pagi hari ini? Sukacita selalu ya. Mari adik-adik kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan untuk kita di minggu pagi ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah jujur dengan berkat yang Tuhan berikan. Khotbah minggu hari ini menceritakan tentang sepasang suami istri, yaitu Ananias dan Safira, yang sangat bersehati. Tetapi bukan bersehati melayani Tuhan, melainkan bersehati menipu Tuhan. Sebelumnya pada Kisah Para Rasul 4 diceritakan bagaimana hidup orang Kristen mula-mula. Ketika itu, jemaat mula-mula hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, saling peduli dan berbagi dengan sesama. Orang rela menjual tanah atau rumahnya untuk kemudian hasil penjualannya dibawa dan diserahkan kepada rasul-rasul untuk dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan ayat yang ke-37 dikisahkan seorang yang bernama Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mungkin terinspirasi oleh Yusuf atau Barnabas yang rela menjual ladang miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, pasangan suami istri ini pun, yaitu Ananias dan Safira, bermaksud melakukan hal yang sama, yaitu menjual tanah milik mereka. Ananias dan Safira ingin dikenal sebagai orang mampu atau orang kaya yang dapat membantu orang lain yang berkekurangan. Ananias dan Safira ingin dianggap hebat. Namun ternyata uang hasil penjualan tanah tadi tidak diberikan semua, hanya sebagian saja. Pasangan suami istri ini sepakat mengatakan kepada rasul-rasul bahwa uang yang mereka berikan itu adalah seluruh hasil penjualan tanah, padahal kenyataannya tidak. Ananias dan Safira berbohong. Mereka mengaku-ngaku bahwa semua itulah uang hasil penjualan tanah. Apa akibatnya? Tuhan marah. Ananias mati karena mendustai Roh Kudus, mendustai para rasul, dan juga mendustai saudara-saudara seiman yang lain. Hal yang sama juga menimpa istrinya Ananias, yaitu Safira, yang telah bersepakat atau bersekongkol dengan suaminya dalam kejahatan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini tengah marak fenomena berbagi oleh selebritas atau oleh para influencer.
Adik-adik pasti sudah mengerti ya, apa sih itu selebritas, apa sih itu artinya influencer. Akibatnya banyak konten kreator yang berlomba-lomba menyajikan tontonan yang semenarik mungkin untuk menarik view dari pengikutnya. Namun ternyata seseorang berbagi kadang cuman konten di depan kamera doang dan enggak benar-benar ikhlas dalam memberi. Nah, ketika kita ingin berbagi, mari kita ketahui apa-apa saja yang harus kita pahami ketika kita mau berbagi dengan sesama. Yang pertama, marilah kita berbagi dengan ikhlas. Kita berbagi dengan niat untuk membantu orang sekitar, memenuhi apa yang orang lain butuhkan, membantu mereka yang tengah kesusahan, dan lainnya. Maka lakukanlah itu dengan ikhlas. Jangan mengharapkan imbalan apa-apa dari orang yang kita bantu. Saat berbagi, jangan ditujukan untuk pamer. Kadang niat seseorang dalam berbagi tidak murni untuk membantu sesama, namun ditujukan untuk pamer sana-sini. Inilah yang sering tanpa sadar kita lakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang melihat jumlah persembahan, tetapi Tuhan melihat kejujuran dan ketulusan kita dalam memberikan persembahan. Memberikan persembahan kita kepada Tuhan atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan harus dengan keikhlasan, harus dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ingin dipandang hebat, dan bukan karena menginginkan pujian dari manusia. Melalui kisah Ananias dan Safira kita diingatkan bahwa Tuhan tidak dapat dibohongi. Apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi di hadapan manusia, semuanya terlihat jelas di mata Tuhan. Tuhan melihat apa saja yang kita perbuat dan apa yang ada di dalam hati kita. Mari adik-adik semua, kita selalu berlaku jujur dalam semua aspek kehidupan kita. Maka Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pelita bagi kami anak-anak sekolah minggu untuk tetap senantiasa berjalan dalam terang firman Tuhan. Berkati hidup kami semua Tuhan, supaya kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Untuk sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Untuk orang tua kami, kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usaha dan pekerjaannya. Bimbing mereka ya Tuhan dalam menuntun kami menuju hari depan kami. Untuk kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan bimbing mereka dalam tugas pelayanannya di gereja. Berkati mereka dengan kesehatan dan keberhasilan dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Dan buat teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan sertai. Tuhan berikan kesembuhan, agar kami dapat kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur kami. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 170 ayat yang pertama. Setia
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengerunai kita dengan damai sejahtera.